mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita buka mushaf kita untuk membaca ayat-ayat yang akan ditadaburi pada sore hari ini. Pembacaan tilawah ayat-ayat yang akan ditadaburi akan dipandu oleh Ustazah Rini Suwardi. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhali, Ustazah. Terima kasih, Bunda Kinan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Nasiruddin Khalid MAG, beserta Bapak Ibu Jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji pada sore hari ini. Mari sama-sama kita lantunkan ayat suci Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 31 sampai 37. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya, ridho dan kepada kita semua, dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiya fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'athum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah.
قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Rini Suwardi Sama-sama. telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang akan kita tadaburi pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya mari sama-sama kita menyimak, mari sama-sama kita dengarkan tadabur ayat-ayat tersebut yang telah kita bacakan bersama, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 31 sampai dengan 37 insya Allah. Baik, kepada yang terhormat guru kita, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG, dipersilakan. Tafadhal mashkuran ya Ustadz. Baik, syukran ya Sayyidah Inana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa salihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ayuhas sahadat wa sayyidat wa muliakan, bersyukur kehadirat Allah SWT di petang hari ini, di hari yang penuh berkah, di hari Jumat. Semoga Allah senantiasa melanggarkan kepada kita semuanya keberkahan dan rahmat-Nya. Terlebih kita yang hadir di petang hari ini berada di dalam majelis, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya dibacakan zikir-zikir, maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita orang-orang yang berkumpul dalam satu majelis, lalu kemudian di dalamnya menyebut-nyebut nama Allah, membaca firman-firman Allah, membaca ayat-ayat Allah, maka datang kepada mereka para malaikat yang menaungi mereka, melimpahkan rahmat-Nya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat-Nya di langit, karena senang pada apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Para malaikat pun hadir di majelis-majelis ilmu sambil mendoakan kebaikan dan datangnya rahmat Allah kepada mereka. Lalu setelah selesai atau usai majelis itu diselenggarakan, doa malaikat kepada mereka yang hadir dalam majelis ilmu itu. Mereka mengatakan, malaikat mendoakan, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah hai orang-orang yang telah berada dalam majelis, sedangkan kalian sekarang sudah diampuni dosa-dosa kecilnya oleh Allah SWT. Maka berbahagialah Bapak yang muliakan, kita yang hadir di petang hari ini, sambil nanti kita bermohon, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT atas semua yang kita inginkan, yang kita jalani, yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan.
Semoga Allah yang Maha mendengar. Semoga Allah yang Maha mengabulkan semua hajat, yang menentukan semua masa depan kita, mendengar dan mengijabah harapan dan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan petang hari ini, kita akan sama-sama membahas, menyampaikan pesan-pesan Allah SWT dan isyarat-isyarat yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat 31 sampai 37 yang tadi dibacakan oleh Bunda Rini Suwardi. Bapak Ibu memuliakan, pada ayat 31 Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kalimat Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil, mengajak dengan ajakan ya bani Adam, hai anak-anak Adam. Khudhu zinatakum, ambillah atau pakailah perhiasan atau pakaian kalian setiap kali kalian memasuki masjid. Wakulu, dan makanlah oleh kalian. Washrobu, dan minumlah oleh kalian. Wala tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Bapak Ibu yang muliakan, begitu banyak redaksi yang Allah sampaikan untuk memanggil manusia. Ada kalanya Allah memanggil orang-orang kafir dengan kata-kata ya ayyuhal kafirun. Kepada orang-orang yang beriman, Allah mengucapkannya, Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kepada orang-orang Yahudi, Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina hadu. Kepada orang-orang kafir, juga Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina kafaru. Kepada manusia seluruhnya, Allah memanggil ya ayyuhan nas. Seperti itu. Dan ada salah satu panggilan Allah kepada manusia dengan redaksi yang berbeda, tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi dengan ya bani Adam. Ya bani Adam, seperti yang sedang kita baca kali ini. Kalau Bapak Ibu temukan, kalau Bapak Ibu coba gali lebih dalam lagi, ternyata Bapak Ibu muliakan, kata-kata ya bani Adam di dalam Al-Quran itu hanya disebut sebanyak 4 kali saja. 4 tempat saja. Dari semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka kata ya bani Adam hanya disebut di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali saja. 4 tempat saja. Dan uniknya lagi, keempat daripada ayat-ayat yang menyebutkan di dalam ya bani Adam itu hanya ada pada surat Al-A'raf ini saja. Sekali pada ayat ke-26, sekali disebut dalam ayat 27, sekali pada ayat 31 yang barusan kita baca ini, dan terakhir pada ayat 35. Bunyinya, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Tentu saja yang disebut dalam konteks ini, meski bunyinya adalah konteksnya adalah pakaian secara umum, tetapi ada yang mengikat dari kata-kata umum tadi. Apa kalimatnya itu? Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu, perhiasanmu yang menutup auratmu itu setiap kali memasuki masjid. Bapak Ibu yang muliakan, para ahli tafsir menyebut bahwa ayat ini berbicara tentang satu peristiwa yang namanya kita sebut, kita kenal namanya ada sabab nuzulnya. Ada sabab nuzul dengan turunnya ayat ini. Bahwa di kaum Quraisy terlebih dahulu, kaum Quraisy terdahulu, itu ada kelompok, ada kaum yang namanya Al-Khummas. Al-Khummas. Kelompok tertentu, kelompok elit, kelompok khusus, kelompok eksklusif di kalangan orang-orang Quraisy
Makkah, di mana mereka itu ketika melakukan umroh, ketika melakukan haji di tanah suci, di Ka'bah, maka mereka berlebih-lebihan di dalam menyikapinya. Apa yang maksud dengan berlebih-lebihan? Mereka hanya akan menggunakan pakaian yang paling indah, yang tidak pernah mereka gunakan dahulu sebelumnya untuk kegiatan duniawi, apalagi untuk kegiatan yang bernilai bernuansa dosa. Jadi mereka akan menggunakan pakaian-pakaian yang mereka tidak pernah gunakan pakaian itu untuk keperluan duniawi semata, untuk hura-hura semata, bahkan untuk kegiatan yang bernuansa haram atau maksiat. Sehingga mereka untuk berhaji, ketika berhaji dan ketika berumroh, mereka hanya akan menggunakan pakaian tertentu saja yang sangat khusus. Kalau tidak, mereka akan menggunakan pakaian yang baru, yang mereka yakini tidak ada di dalamnya, di dalam pakaian yang mereka pakai untuk bertawaf, bersa'i, itu pakaian yang juga mereka gunakan dahulu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sekali lagi mereka hanya akan menggunakan pakaian baru atau pakaian yang lama yang tidak pernah mereka gunakan pakaian itu untuk kegiatan maksiat kepada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, mereka juga akan membawa makanan untuk dikonsumsi. Makanan-makanan yang sama sekali jauh daripada apa yang dianggap haram. Yang dianggap haram. Sehingga mereka bersusah payah gitu ya. Haram dari sisi zatnya atau haram dari sisi perolehannya, haram dari sisi hal-hal yang disyubhatkannya. Sehingga Allah SWT melihat perbuatan mereka ini berlebihan. Turunlah ayat, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, gunakanlah pakaianmu itu setiap kali memasuki masjid. Pakaian yang sederhana, tidak harus yang baru, tidak harus yang spesial seperti yang kalian anggap itu, yang kalian duga itu. Tetapi pakai yang cukup menutup aurat, sehingga ketika engkau beribadah kepada Allah, entah mengelilingi Ka'bah atau bersa'i, pakaian Anda itu cukup menutup aurat. Orang-orang Khumas tadi, ketika tidak mendapati pakaian baru, dan mereka khawatir mereka gunakan pakaian yang lama itu ada kotor, ada najis, ada pernah digunakan untuk hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah. Akhirnya apa? Untuk mensucikan diri mereka, beribadah kepada Allah, bertawaf kepada Allah. Akhirnya kelompok Khunas ini, apa yang mereka terjadi? Mereka melakukan tawaf dan sa'i dengan tidak berpakaian. Kenapa? Karena tidak ingin melekat pada diri mereka pakaian yang ada unsur kotornya, bukan kotor secara fisik tetapi kotor secara maknawi. Karena pernah digunakan dulu mungkin ketika menipu orang, ketika berdusta, ketika berbuat salah, maka mereka katakan tidak layak. Pakaian yang dulu pernah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah digunakan juga untuk beribadah kepada Allah. Tentu hal ini menyulitkan. Apalagi mereka tidak menggunakan pakaian, padahal mereka berada di rumah suci Allah. Mereka telanjang untuk bertawaf, bersa'i. Tentu ini jauh daripada tuntunan. Mereka mengada-adakan satu aturan yang tidak dikatakan oleh Allah, yang tidak diperintahkan oleh Allah. Mereka menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan sebaliknya mereka menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Maka Allah SWT melalui nabinya mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang layak ketika masuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan. Makan, jangan sampai engkau tidak makan karena takut makanan yang kamu makan itu nanti mengandung dosa, keharaman dan sebagainya. Jangan juga menolak diri untuk makan. Jangan juga menolak diri untuk minum. Tetapi makan dan minum
Meskipun demikian, makan dan minum itu jangan berlebihan, wala tusrifu. Bapak Ibu yang muliakan, para ulama mengatakan memang rasanya akan sulit sekali ada unsur syubhat di dalam pakaian kita. Ada unsur syubhat di dalam minuman kita. Hampir-hampir tidak ada yang lepas dalam kehidupan kita ini. Entah pakaian, entah makanan, entah minuman yang kita konsumsi, yang kita gunakan. Kecuali di dalamnya ada syubhat. Mungkin tidak oleh kita, tetapi mungkin ketika memproduksinya dahulu. Mungkin ketika memproduksinya dahulu ada bahan-bahan yang mungkin syubhat diantaranya. Menggunakan hal-hal yang diharamkan yang kita tidak tahu. Atau mungkin juga dulu cara memperolehnya juga begitu. Atau dulu para pengusahanya melakukan penipuan di dalam menggunakan, di dalam memproduksi pakaian yang kita pakai. Maka semua itu sesuatu yang sulit untuk kita hindari, syubhat tadi. Oleh karenanya, Allah tidak membebani hal-hal yang di luar kemampuan seseorang. Tetapi pakailah yang menurut kalian yakin bahwa pakaian itu adalah pakaian yang suci dari sisi zatnya, jangan juga bersih, halal dari sisi perolehannya. Dan kalau kalian makan atau kalian minum, maka makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Ulama mengatakan, kalau orang ingin mendapatkan minuman yang betul-betul halal, maka rasanya hanya ada satu unsur, ada satu macam saja yang halal dari apa yang kita makan, kita minum itu. Satu. Apa itu? Yaitu bila Bapak Ibu minum dari air hujan langsung tanpa ada perantaraan. Ketika hujan turun, keluarlah dari rumah, tengadahkan kepala ke langit, buka mulut kita, masuk air dari langit langsung ke mulut kita. Barangkali itulah yang betul-betul murni halalnya. Tidak menggunakan gelas, tidak menggunakan tempayan, tidak menggunakan ember, tidak menggunakan gayung. Karena boleh jadi gayung yang kita gunakan untuk minum air hujan tadi, mungkin cara perolehannya, entah dananya, entah cara mendapatkannya, entah cara membelinya dan sebagainya, mungkin terselip, mungkin tersandung dengan hal-hal yang diharamkan. Jadi bagi kita berdasarkan ayat ini jangan juga menyusahkan diri. Yang penting ketika kita membeli, ketika kita menggunakan, tidak ada hal yang jelas-jelas haram, yang jelas-jelas perolehannya dengan yang diharamkan oleh Allah, gitu, maka pakailah itu selama itu menutup aurat, tidak berlebihan, tidak terlalu ketat, tidak ketat sehingga menjadikan ketika ibadah justru satu sisi sedang menghadap Allah, sisi yang lain bermaksiat kepada Allah. Begitu juga dalam makanan, begitu juga dalam minuman. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam berlebihan. Melampaui batas di dalam mengetatkan. Terlalu boros juga nggak bagus. Terlalu pelit, terlalu memegang, terlalu berhitung juga nggak bagus. Itu juga israf. Ya. Atau dalam bahasa agama yang hulu namanya, berlebih-lebihan dalam bersikap. Maka kemudian Allah tegaskan dalam ayat berikutnya, "Qul, katakan hai Muhammad kepada orang yang mengada-adakan sesuatu hukum yang tidak pernah Allah turunkan kepada mereka. Man haramal zinatallahi allati akhraja li ibadi." Katakan kepada mereka, siapa sih man harrama? Sebenarnya kata man itu bertanya tapi sudah tahu pasti jawabannya. Oleh karena itu jawabannya adalah tidak ada. Katakan tidak ada yang berhak untuk mengharamkan perhiasan dari Allah. Perhiasan yang disediakan oleh Allah. Perhiasan yang sudah disediakan untuk manusia. Baik dari pakaian, baik dari minuman, atau hiasan-hiasan yang lainnya. Allati akhraja li ibadihi, yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Wa tayyibati minar rizq, dan rizki-rizki yang halal, rizki-rizki yang baik. Maka makan dan minumlah itu, jangan kau haramkan. Jangan mengharamkan yang sudah dihalalkan. Memakan hewan yang dihalalkan seperti
ikan, seperti ayam, atau jenis-jenis unggas-unggasan, seperti bebek, kambing, sapi, kerbau, sebagainya. Mereka hidup, mereka bernyawa. Allah halalkan untuk dikonsumsi untuk manusia. Tapi banyak orang-orang, banyak di kalangan manusia yang mengharamkan, tidak mau memakan itu. Karena dianggapnya ini adalah bernyawa, tidak pantas, tidak layak, tidak berkemanusiaan. Itu yang dimaksud mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Mereka menggunakan, mereka kemudian menapaki, kemudian menjalani hidup apa yang disebut dengan hidup gaya, ya, dengan gaya tertentu, tidak mau memakan makanan, tidak mau makan yang ada sumber dari hal-hal yang hewani, yang hidup. Ini sesuatu yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, itu tidak benar. Gitu. Hidup dengan, mohon maaf, vegetarian, kecuali menurut pertimbangan dokter bahwa seseorang itu memang ada terpantang dengan makanan-makanan tertentu. Tidak boleh mengkonsumsi dengan dagingan-dagingan tertentu karena pertimbangan medis, pertimbangan dokter yang dipercaya, maka itu dibenarkan dalam agama. Tapi kalau tidak, hanya berprasangka, hanya beranggapan sendiri bahwa ini dan itu padahal itu dihalalkan Allah, ini nggak boleh dalam Islam. Ayam dihadirkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Ayam, ikan, kambing gitu. Selama perolehannya benar, cara menyembelihnya benar, maka itu halal. Jangan berpikir nanti cara menyembelihnya gimana dan gitu. Sepanjang yang menyembelihnya orang muslim, maka ulama mengatakan kalau muslim yang menyembelih, seandainya pun dia lupa baca basmalah, maka akidah yang benar ada dalam hatinya, maka sembelihan orang muslim itu hukumnya halal. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan hal-hal yang telah dihadirkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, entah pakaian, entah makanan, entah minuman, entah perhiasan. Sesungguhnya Allah hadirkan itu untuk orang yang beriman di dunia dan nanti di akhirat lebih khusus lagi. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Demikianlah Allah merinci, mengurai ayat-ayatnya bagi orang-orang yang berpengetahuan atau berpikir. Qul innama harrama rabbiyal fawahis, ini yang diharamkan Allah. Jangan mengada-adakan yang tidak diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah? Qul, katakan hai Nabi kepada mereka orang-orang yang tadi berlebihan dalam bersikap. Innama harrama rabbi, sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku itu ada 5 Bapak Ibu sekalian. Pertama di sini ayat ini ya, al-fawahish. Yang kedua, al-itham. Yang ketiga, al-baghi. Yang keempat, tusyriku billah. Yang kelima, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini lebih banyak kepada perbuatan memang. Perbuatan. Yang pertama, qul, katakan hai Nabi, yang diharamkan oleh Allah itu pertama adalah fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa fawahish? Fawahish itu dosa. Al-itham apa? Al-itham juga dosa. Lalu kemudian ulama mengatakan kalau fawahish itu dosa besar, kalau itham itu dosa kecil. Ulama yang lain mengatakan fawahish itu dosa yang efek akibat dari perbuatan dosa itu berefek kepada orang lain, kepada masyarakat. Pengaruhnya kepada masyarakat. Kalau itham, dosa yang dilakukan tetapi efeknya kepada pelaku diri itu sendiri. Berbagai pendapat para ulama tentang hal itu. Maka seringkali kata fawahish identiknya dengan apa? Identiknya dengan perbuatan zina. Terlebih-lebih bukan hanya zina, terlebih-lebih as-sihaq, al-liwat. Apa itu? Homoseksual, lesbianisme, atau yang kita kenal dengan LGBT. Itu jauh melebihi zina saja dosa, apalagi perbuatan LGBT tadi. Ya, sihaq itu perbuatan apa, sodomi, apa perbuatan apa namanya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan disebut ketika Allah menggambarkan perbuatan jahatnya orang-orang kaumnya Nabi Lut, itu mengatakan mereka melakukan kejahatan, sesuatu kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Nah, inilah perbuatan keji, al-fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak, jelas, dilegalkan, diakui oleh undang-undang misalkan, atau memang
itu direstui oleh masyarakat tersebut. Bapak Ibu muliakan, di tahun 2015 yang lalu saya membaca ada kalau lembaga kita di Indonesia namanya lembaga Mahkamah Agung. Di Amerika itu namanya ada Supreme Court of United States. Bahkan diikuti oleh 20 negara, baik di kawasan Amerika maupun di kawasan Eropa. Apa? Mereka telah melegalkan pernikahan sejenis. Nauzubillah min dzalik. Bahkan saya juga membaca ada negara-negara tertentu di dunia yang saya sebut misalnya ada di Amerika diantaranya ada negara Latvia, ada negara Luxembourg misalnya yang melegalkan apa? Pernikahan yang disebut pernikahan incest. Apa itu pernikahan incest? Pernikahan yang dilakukan sedarah. Nauzubillah min dzalik. Pernikahan kakak dengan adik, pernikahan ayah dengan anak, ibu dengan anak. Itu dibolehkan di negara-negara itu. Dahulu benar Allah pernah melegalkan, Allah pernah membenarkan pernikahan seperti itu. Ketika zaman Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil dinikahkan dengan adik dan kakaknya, adik atau kakaknya, yaitu Ikrimah dan Labuza. Pada saat itu memang tidak ada manusia, maka dibolehkan menikah kakak dan adik karena waktu itu belum ada makhluk yang lainnya. Tetapi kemudian Allah menghadirkan dari masing-masing manusia keturunan-keturunan yang banyak. Rijalan katsira wa nisaa di dalam surat An-Nisa ayat 1 yang sering sekali dibacakan oleh para qari ketika terjadi akad pada acara-acara akad pernikahan. Apa? Sudah banyak manusia di dunia ini. Maka carilah pasangan-pasangan hidup yang layak untukmu, yang baik menurutmu untuk masa depan keturunannya. Jangan cari yang dekat nasabnya karena itu secara medis pun itu akan membahayakan. Jadi kembali lagi tadi, itulah fawahish. Al-itham, dosa-dosa kecil, dosa dirinya yang pengaruh kepada dirinya saja. Wal baghya, melampaui batas, melanggar bi ghairil haq, tanpa hak. Membunuh itu termasuk al-baghi, termasuk perbuatan melanggar. Tetapi kalau hak dibenarkan, apa membunuh yang dibenarkan? Qisas, membunuh, melenyapkan nyawa orang, tetapi kan dibenarkan. Apalagi misalkan yang membunuh dibenarkan dalam peperangan, itu pun kalau musuhnya sudah menyerah nggak boleh. Maka membunuh dalam keadaan perang dibenarkan. Atau rajam dalam peristiwa zina misalkan, itu dibenarkan. Itu melenyapkan nyawa orang, tetapi dibenarkan dalam agama. Maka dikata-katai, maka diberi tanda, highlight, bi ghairil haq, perbuatan melampaui batas yang melanggar hak. Nah, kalau tadi disebut 3, tadi tidak melanggar hak. Wa antusyriku billah, perbuatan dosa, perbuatan haram yang diharapkan Allah adalah menyekutukan Allah. Inilah puncak daripada perbuatan dosa. Tidak ada perbuatan dosa yang melebihi perbuatan syirik. Dan Allah sendiri saya menyebut apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Tapi dosa syirik sekalipun, jika yang bersangkutan itu menyadari, tersadar, lalu dia bertaubat dan tidak mengulanginya, maka dosa syirik yang seperti ini diampuni oleh Allah. Hanya dosa syirik yang dibawa mati oleh pelakunya, tidak sempat bertaubat, itulah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kau ucapkan atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Kalian menggunakan nama Allah untuk melegalkan apa yang diharamkan. Demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan golongan. Kalian mengatakan, ini Allah firmankan, ini Allah tegaskan, ini Allah turunkan, ini Allah atur. Padahal Allah tidak pernah menurunkan itu. Maka itu adalah perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, walikuli umatin ajal. Maka setiap umat, setiap kaum, setiap golongan, bahkan setiap orang ada ajal. Ajal itu Bapak Ibu muliakan, kita pahami sebagai apa itu? Sebagai kematian. Itulah pemahaman kita
Tapi sebenarnya ajal itu bukan kematian. Ajal itu secara letterleh, secara leksikon, secara kebahasaan, ajal itu artinya batas waktu. Batas waktu. Batas waktu yang ditentukan namanya ajalun musamma. Maka batas usia, batas kehidupan yang diberikan kepada orang, begitu selesai, namanya tiba ajalnya, tiba batas akhir waktunya. Lalu memang batas akhir kehidupannya kematian. Tapi kita kemudian potong kompas, mana ajal berarti kematian. Padahal ajal itu tidak selalu artinya kematian. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya apa itu? Beli paket data. Paket data harganya sekian. Berlangsungnya berapa? 30 hari. Begitu 30 hari, tiba ajalnya. Batas waktu. Habis, selesai. Gitu. Itu sebenarnya ajal maknanya umum. Tapi kemudian ajal diambil, dibawa kemana khusus, yaitu apa? Batas daripada kehidupan. Dan akhirnya adalah ajal, artinya adalah kematian. Nah, itulah persempit makna, itulah penyempitan makna. Terjadi penyempitan makna dari satu kata. Faidah ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka apabila batas waktu yang diberikan kepada seseorang itu habis, maka mereka nggak bisa menunda atau minta dimajukan. Inilah akidah yang harus kita pegangin, Bapak muliakan. Tidak mungkin seseorang, kalau konteksnya manusia, itu mati di luar daripada ketentuan Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin seseorang mati di luar ketentuan Allah. Misalnya, seseorang ternyata ditembak mati, begitu ya, ditembak mati. Maka mengatakan itu sebenarnya orang itu belum mati tuh harusnya tuh kalau nggak ditembak. Ya enggak lah, memang di situ dia mati. Caranya adalah ditembak, kan gitu. Betapa banyak orang yang ditembak nggak mati. Dan betapa banyak orang yang sehat-sehat saja sedang olahraga, akhirnya jatuh tersungkur dan mati. Akhirnya apa? Kematian itu sesungguhnya berdasarkan ketetapan dan ketentuan Allah. Caranya yang bisa berbeda-beda. Tidak mungkin manusia pada saatnya mati, terus kemudian nggak mati. Wah, itu harusnya udah mati tuh. Tapi dia punya ini, punya itu. Ah, itu nggak boleh, nggak benar itu. Itu akidah kita harus diluruskan. Tidak mungkin seseorang terlepas dari kematian, kecuali memang ajalnya belum tiba. Batas waktu yang diberikan Allah belum tiba. Coba ada ilustrasi kisah sederhana yang sering saya ulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Ini kisahnya adalah pada satu saat ada seseorang di masa zaman Nabi Sulaiman alaihissalam terburu-buru dan tergopoh-gopoh mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam lalu mengatakan, wahai Nabi, dengan kemampuanmu, dengan kekuatanmu dan ilmumu, tolong terbangkan aku di tempat paling jauh. Karena Nabi Sulaiman memiliki kemampuan bisa mengatur angin, bisa menerbangkan dengan bisa menerbangkan sesuatu dengan angin yang dikuasakan kepadanya untuk mengatur. Akhirnya kemudian ditanya sama Sulaiman, kenapa kau ingin diterbangkan di tempat yang terlalu jauh? Lalu dia menunjuk kepada di belakang. Orang itu adalah Israel yang siap segera akan mencabut nyawanya. Maka dia minta bantuan Nabi Sulaiman agar diterbangkan ke tempat yang paling jauh agar terhindar daripada Israel tadi, agar dia bisa berlepas dari kematian. Akhirnya Nabi Sulaiman menyetujui, mengabulkan permohonan itu. Akhirnya dengan angin, ya, dia perintahkan orang itu diterbangkanlah orang itu kemana? Ke daerah Hindia, di daerah India. Maka kemudian sampailah di waktu yang telah ditentukan, dia turun di tempat yang dia inginkan, yaitu di daerah India tadi. Begitu sampai di daerah India tadi, begitu sampai turun, diterbangkan oleh angin, tiba-tiba Israel sudah tepat di hadapannya. Lalu seorang tadi mengatakan, loh kenapa engkau di sini? Maka Israel mengatakan, di dalam catatan Allah, engkau matinya bukan di Palestina, engkau matinya memang di sini. Nah, akhirnya mati pula orang itu. Itulah gambaran. Jadi akhirnya segala sesuatu itu sudah dalam catatan Allah semua. Tidak mungkin orang itu kematian seseorang itu bisa meleset. Andai ada dokter yang paling hebat berkumpul sedunia untuk menahan 1 jam saja kehidupan seseorang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Karena semuanya itu adalah ketetapan Allah. Ada orang keluarga
bersepakat ketika ada salah satu keluarganya yang sedang masuk ruang intensif care di rumah sakit sudah sekian lama menggunakan alat pacu jantung, semua diisi dicantolkan semua alat peralatan medis untuk menunda kematiannya. Bukan menunda kematiannya, memang belum tiba saat kematiannya. Lalu mereka bersepakat, kita sepakat keluarga untuk merelakan ridho atas kepergian saudara kami, orang tua kami, atau anak kami. Akhirnya atas persetujuan keluarga dicabutlah semua alat-alat tadi. Dan tidak lama begitu dicabut semuanya dalam hitungan mungkin detik, hitungan menit, akhirnya meninggallah sang pasien tadi. Lalu kemudian itu dia meninggal karena kesepakatan keluarga, pengen meninggalnya di hari yang bagus misalkan. Tidak bisa. Kecuali semuanya itu, hati masing-masing orang itu telah ditundukkan oleh Allah agar semuanya bersepakat kepada ketentuan yang Allah sudah tentukan. Jadi semuanya itu. Seandainya ada orang yang tidak sepakat, maka nggak jadi dia saat itu dicabut alat pacu jantungnya dan sebagainya. Sekali lagi, semua kejadian al-umur kulluha tajri ala maqadirillah. Semua ketentuan, semua urusan, semua peristiwa berjalan atas kehendak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bapak memuliakan. Ya Bani Adam, sekali lagi Allah mengutip ayat yang ke-35 yang saya sebut tadi terakhir. Jadi ya Bani Adam ada 4 tempat ya. 26, 27, 31, 35. Ini yang terakhir. Ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa was aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai anak-anak Adam, sekiranya datang kepada kalian utusan-utusan di antara kalian yang menceritakan ayat-ayatku, gitu ya, yang menjelaskan kepada kalian ayat-ayatku, yang rasul-rasul dari kalangan kalian itu berarti manusia. Sebab kata rasul itu kadang-kadang manusia, kadang-kadang malaikat, gitu ya. Nah, siapapun yang bertakwa dan melakukan perbaikan, tidak ada rasa takut menimpa mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kata man itu, manit taqa, man. Bapak Ibu sudah belajar. Man itu isi mausul. Isi mausul namanya isi mausul mustarak dalam bahasa kaidah bahasa Arab. Apa isi mausul mustarak? Isi mausul mustarak itu berarti isi mausul yang dipakai untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk besar, untuk kecil, untuk berbagai ras, berbagai suku, siapa saja yang penting manusia, namanya man. Maka disinilah ada egaliternya, ada kesamaannya, ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah potensi-potensi fisiknya, jasmanianya. Tetapi mereka di hadapan Allah sesungguhnya sama, siapa yang bertakwa, siapa yang beriman. Di antara mereka yang lebih baik, maka itulah yang lebih dekat kepada Allah SWT. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Sama saja. Famanittaqa wa aslah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak perlu mereka bersedih hati, enggak perlu takut bersedih hati terhadap apa yang akan dilampaui, bersedih apa yang telah mereka lakukan. Walladzina kadzdzabu bi ayatina yastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tetapi orang-orang yang mendustakan, kalau tadi beriman dan bertakwa, sebaliknya sekarang orang yang mendustakan, menyombongkan diri terhadap apa yang kami utus pada Rasul kami, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka balasannya kepada mereka adalah api neraka, dan balasannya kepada mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Ayat terakhir yang kita baca hari ini Bapak Ibu muliakan. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Maka Allah bertanya, sekali lagi bertanya, pertanyaan sesungguhnya tidak perlu dijawab, tetapi pertanyaan ini untuk menggugah kita, introspeksi, bermuhasabah. Apakah itu kita yang disebut di dalam ayat itu, ataukah Allah sedang memberitahu kepada kita tentang sosok-sosok tertentu? Tetapi ayat ini, pertanyaan ini sesungguhnya tidak perlu dijawab. Perlunya adalah diresapi, direnungkan, lalu berkaca apakah kita bagian daripada itu atau bukan. Kalau yang disebut adalah keburukan dan kita tidak termasuk dalam itu, alhamdulillah diri kita terjaga dari itu. Tetapi ketika kita terkait dan termasuk dari itu, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri kita. Faman adzlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih aniaya diri mereka terhadap orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah?
Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah mereka tentukan dari ketetapan Allah di dunia. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Nah, ini rusulnya di sini malaikat. Sehingga apabila datang kepada mereka para utusan kami yaitu para malaikat, yatawaffawnahum, mewafatkan mereka, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Ya. Maka para malaikat bertanya, manakah sembahan kalian? Mana dulu berhala-berhala yang kalian sembah-sembah itu, yang kalian agung-agungkan itu selain Allah? Qalu dollu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Barulah di saat kematian tiba, mereka menyadari, mereka mengetahui kesesatan diri mereka selama ini. Tetapi sayang sekali, penyesalan tiada arti. Karena waktu sudah habis untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah. Rasul mengatakan, pertaubatan tidak akan diterima ketika ajal sudah tiba. Ketika nyawa sudah saat akan meninggalkan, tidak ada lagi pertaubatan. Maka sejak kita, alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita sehat jasmani, kemampuan untuk beribadah, kemampuan untuk beramal soleh. Lakukan itu semampu yang bisa kita lakukan. Karena ketika ajal hendak tiba, ketika nyawa hendak terpisah dari diri kita, di saat itu tidak ada kesempatan untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal karena tertinggal saat momen untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Demikian Bapak memuliakan pesan-pesan singkat dari surah Al-A'raf ayat 31 sampai 37. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz atas segala ilmunya. Bertambah lagi ilmu kita, tadabbur kita tentang firman-firman Allah ini. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Baik Ustadz, apakah kita buka sesi tanya jawab ya Ustadz? Kebetulan sekarang sudah jam 5:10. Iya, kalau sekiranya ada mungkin satu aja, tapi kalau tidak ada kita memang sudah petang ya, sudah Ya, sangat hari ini. Iya. Silakan Bapak Ibu bila ada yang ingin diperjelas untuk menghidupkan mikrofonnya. Silakan. Kami beri waktu sejenak. Ya, bila tidak ada, saya persilakan Ustadz, mungkin ada update dari Yashfa barangkali, atau mungkin langsung dengan doa, dipersilakan Ustadz. Baik, makasih Bunda Ina. Ya. Tidak ada baik yang kami sampaikan kecuali insya Allah di Jumat terakhir daripada bulan September ini kita akan bersama-sama melangsungkan khatmil Quran kita yang ke-33 ya Bun ya. Insya Allah. Jumat keberapa tuh Bun? Jumat tanggal 20 tanggal berapa itu ya? Kita ada 5 kebetulan ya. Ada 22 atau 29 nih Ustadz yang mungkin nanti barangkali bisa dipertimbangkan. Yang akhir itu tanggal 29 September. Kalau minggu tepatnya 22 September. Baik, insya Allah kita akan sementara kita akan tentukan khatmil Quran kita biasa kalau ada pekan kelima kita akan gunakan Jumat yang kelima insya Allah. Kalau tidak ada hal yang memang uzur di tanggal pekan terakhir itu, kita akan sementara akan lakukan khatmil Quran insya Allah di pekan kelima di tanggal 29 ya Bun. Iya, 29 September. Ya, setelah itu. Terus yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih, meskipun biasanya di akhir nanti di pas khatmil Quran ya, menyatakan terima kasih besar-besarnya kepada semua Bapak Ibu yang senantiasa mendukung dakwah Yashfa dengan memberikan menyisihkan sebagian rezekinya gitu ke rekening Yashfa, ke rekening yayasan begitu. Para hamba-hamba Allah yang senantiasa menyisihkan rezekinya, doa kami kepada Bapak Ibu semuanya, semoga Allah SWT membalas kebaikan, infak, sedekah yang Bapak Ibu sampaikan ini berlipat ganda di sisi Allah dengan keberkahan-keberkahan di bagian-bagian kehidupan lainnya. Dan semoga yang diinfakkan tersebut kiranya menjadi pahalanya
jariah, langgeng sampai dengan akhir masa nanti. Amin, amin Ya, ya insya Rabbal. Allah. Iya, baik Ustadz, untuk melengkapi kajian kita pada sore hari ini dan untuk keberkahan kita, mari mohon kiranya Ustadz memimpin doa untuk kita semua. Tafadhal Ustadz. Terima kasih Bunda Kinan. Sebelum kita berdoa bagi muliakan, mari sempatkan tadi juga Bunda Nur Aini ya di awal sudah bacakan. Tidak salahnya kita terus membutuhkan doa kita semua untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, dan juga wabil khusus jamaah daripada jamaah Yashfa, entah jamaah tadabbur Quran, entah jamaah kajian Yashfa mengaji, entah jamaah khatmil Quran dan sebagainya yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit, yang berada di rumah sakit. Itu khusus ini ada Bunda Tati Muzaini, Bunda Noi, Pak Bagus dan juga ada anak dari jamaah kita dari namanya Pak Rezga ya, Ananda Rezga, dan banyaklah yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi semua tentu kita doakan semuanya agar Allah SWT yang sakit kiranya Allah angkat penyakitnya, yang sedang menjalani pengobatan semoga Allah segerakan kesembuhan. Dan yang paling penting adalah agar kiranya doa kita kepada mereka agar Allah SWT langgengkan kesabaran, ketabahan kepada mereka dalam menjalani ujiannya begitu berat dalam hidup ini. Semoga ketabahan, kesabaran itu menjadikan ujian penyakit dan berbagai ujian lainnya menjadi ringan dalam pandangannya, menjadi ringan dalam anggapannya, insya Allah. Dan juga Al-Fatihah kita bacakan untuk keluarga kita agar Allah hadirkan keberkahan, khusus kepada para donatur Yashfa, orang-orang yang telah menyisikan sebagai rezekinya untuk kegiatan dakwah Yashfa. Semoga Allah membalas keberkahan bagi mereka semuanya. Dan semua hajat kita semoga Allah balas, Allah wujudkan. Ditilkan niyah wa ala kullatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdal mustaghfirin, hamdal salihin, hamdal muhsinin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Rabbana la nuhsi thanan 'alaika kama thanaita 'ala nafsik. Lakal hamdu qabla ar-ridha, lakal hamdu ba'da ar-ridha, lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka 'anhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami'ad du'a. Wahai yang maha mendengar segala pinta doa dari hamba-hambanya. Ya Allah, kami yang berkumpul di petang hari ini melalui acara Yashfa mengaji dan mengkaji ruang virtual ini, ya Allah. Kami sungguh-sungguh berniat untuk mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi-Mu. Bahwa di hari Jumat petang ini ada saat yang begitu mustajab di hadapan-Mu, ya Allah. Maka siapa hamba-hamba yang menggunakan masa dan waktu tersebut untuk berdoa, maka insya Allah Engkau ijabah kami yang berkumpul di ruang ini, ya Allah. Di ruang virtual ini, ya Allah, bermohon kepadamu, ya Allah. Dengan segala pinta, doa, harapan kami, agar kiranya Engkau luluskan segala harapan kami. Engkau penuhi segala hajat kami.
Engkau kabulkan segala doa-doa kami ya Allah. Doa untuk diri kami ya Allah. Doa untuk orang tua kami ya Allah. Doa terbaik untuk anak-anak keturunan kami ya Allah. Doa terbaik untuk saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala ilmu yang tidak bermanfaat bagi kami ya Allah. Dari segala perbuatan yang tidak Engkau terima ya Allah. Dari segala doa yang tidak Engkau ijabah ya Allah. Dari segala hal yang tidak akan bermanfaat untuk kami ya Allah. Dan dari mata yang sulit sekali ya Allah untuk meneteskan air mata karena takut kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan setulus hati kami ya Allah. Segala kebaikan untuk kami dan keluarga kami dan saudara-saudara kami yang dekat, kebaikan untuk kehidupan kami yang dekat ini atau yang jauh dari kehidupan ini ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejahatan, baik yang zahir, yang batin, yang kecil, yang besar, di masa sekarang, di masa depan ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa i'tiqad. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, tempat surga terbaik di sisimu untuk kami ya Allah. Dan kami bermohon kepadamu apa saja ucapan, perbuatan, keyakinan kami yang dapat menghantarkan kami memasuki surga terbaikmu, surga firdausmu ya Allah. Untuk kami dan keluarga kami, anak keturunan kami, saudara-saudara kami cintai, dan orang-orang yang kami cintai. Allah marzuqna hubbaka wa hubba man yanfa'una hubbuh indallah. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan fima tuhib. Allahumma ma zawaita anna mimma uhib faj'alhu li faraghan fima tuhib. Ya Allah, hadirkan rasa cinta pada diri kami kepadamu ya Allah. Dan rasa cinta kepada hamba-hambamu yang dapat mendekatkan rasa cinta kami kepadamu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang dapat menjauhkan kami darimu ya Allah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh-sungguh kami menyadari diri kami begitu banyak melakukan dosa, kezaliman pada diri kami sendiri ya Allah. Dosa pada mata kami ya Allah. Dosa pada lidah dan lisan kami ya Allah. Dosa dari pendengaran kami ya Allah. Dosa pada tangan dan kaki kami ya Allah. Baik dosa yang kami sadari, yang nyata, yang zahir, maupun dosa-dosa perbuatan yang tidak kami sadari, tidak kami renungi, tidak kami ketahui ya Allah. Maka ampunilah segala dosa itu ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menghapuskan dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wa atina khairum ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayangilah kami karena Engkau sesungguhnya Zat yang Maha menyayangi. Berikanlah kepada kami rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang banyak. Karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki untuk kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu pintu-pintu yang dapat mendatangkan pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Dan juga ampunan-ampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dan kami bermohon kepadamu keselamatan dari segala perbuatan dosa kami di masa depan ya Allah. Dan juga berikan kepada kami kekuatan untuk dapat melakukan segala kebaikan, ketakwaan, kedekatan kepadamu ya Allah. Dan berikan kabar kepada kami dan wujudkan untuk kami ya Allah kemenangan yang besar nanti ya Allah, agar Engkau tentukan kami dan keluarga kami ya Allah termasuk penghuni-penghuni surgamu dan terlepas dari api neraka-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau Maha mendengar segala pinta doa dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Di petang hari ini kami bersama orang-orang saleh dan salehah yang mengharap ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Maka terimalah doa kami dan mereka, permohonan kami dan mereka, serta permohonan-permohonan khusus dari mereka ya Allah. Di petang hari ini, di sore hari ini, di waktu hari ini ya Allah. Bapak yang muliakan,
sampaikan segala doa dan permohonan Bapak Ibu yang kami muliakan kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni, menerima, mengabulkan, mengijabah doa kita semuanya. Silahkan. Allah. Amin. Amin ya mujib ini. Ya Allah, terimalah setiap doa, untayan doa kami, untayan pinta dan harapan kami, ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mewujudkan segala harapan dan doa kami, ya Allah. Hanya dirimu, hanya Engkau, ya Allah, yang maha mengabulkan segala harapan doa kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, urusan kehidupan dunia kami, urusan akhirat kami, urusan keluarga kami, urusan pekerjaan kami, segala urusan yang ada pada diri kami. Mudahkanlah ya Allah perjalanan pesantren kami, pesantren Yashfa. Hadirkan kebaikan dengan hadirnya Yashfa ini ya Allah, agar bisa memberikan kebaikan untuk masyarakat sekitar kami, kaum muslimin, para duafa, para masakin, para yatim. Jadikanlah harapan kami agar mereka menjadi generasi-generasi kelak ya Allah, yang menghafalkan firman-firman-Mu ya Allah, Al-Quran. Engkau ridhoi usaha kami ya Allah. Kau mudahkan usaha kami ya Allah. Engkau jauhkan kami dan mereka semuanya Allah dari segala fitnah, bala, musibah, dengan segala keburukan dan kejelekan dan kejahatan dari orang-orang yang bermaksud kejahatan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Allah menerima doa-doa dan mengijabah doa-doa kita. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian kajian kita pada sore hari ini, tanggal 8 September 2023, mulai dari zikir petang, pembacaan tilawah Al-Quran dan tadabbur Al-Quran, serta diakhiri dengan doa Jumat sore telah kita laksanakan. Semoga Allah menerima ibadah kita, mengijabah doa-doa kita, dan juga mendatangkan manfaat untuk kita semuanya dan dapat Amin. kita amalkan di Amin. kehidupan kita selanjutnya. Amin. Baik, akhir kata kami Amin ya Allah. dari tim Yashfa Mata Hati mengucapkan terima kasih terutama kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid untuk ilmunya, dan juga kepada seluruh jamaah Yashfa Mata Hati yang telah hadir pada kajian sore hari ini. Semoga insya Allah kita bisa ketemu lagi kembali pada kajian-kajian yang akan datang. Saya atas nama tim manajemen Yashfa Mata Hati
Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukron, Pak Ustaz.